Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu harga 1 kg beras? Atau berapa harga 1 kg mangga? Bagaimana harga 1 kg mangga misalnya 30.000? Nah, kali ini kita akan belajar tentang permintaan, penawaran, dan proses terjadinya harga. Diharapkan setelah pelajaran kali ini, kalian mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan permintaan, penawaran, dan menjelaskan proses terjadinya harga. Kalian tentu pernah mengunjungi pasar, kan? Nah, sekarang posisikan diri kalian sebagai pembeli di pasar tersebut agar memahami materi kita tentang permintaan. Perhatikan percakapan berikut ini. Saat harga 20.000, Ibu membeli 2 kg jeruk. Sedangkan saat harganya 30.000, Ibu hanya membeli 1 kg jeruk. Berdasarkan percakapan tadi, yang dimaksud permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh pembeli pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang pertama adalah harga barang. Jika harga barang naik, maka pembeli biasanya mengurangi jumlah pembelian. Sebaliknya, jika harga barang turun atau semakin murah, jumlah barang yang ingin dibeli semakin meningkat. Faktor yang kedua, pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan, maka konsumen mampu membeli barang lebih banyak. Faktor yang ketiga yaitu selera masyarakat. Jika suatu barang sedang digemari masyarakat, maka pembelinya pun akan semakin banyak, walaupun harganya sedang tinggi. Seperti saat ini, saat tanaman hias sedang populer di masyarakat. Faktor yang keempat yaitu kualitas barang. Barang yang kualitasnya baik tentu lebih diminati konsumen dibandingkan dengan barang yang kualitasnya kurang baik. Faktor yang kelima yaitu harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Hal ini biasanya terjadi pada barang-barang yang memiliki fungsi yang sama, sehingga fungsi suatu barang bisa digantikan oleh barang lain. Sebagai contoh, saat harga cabai rawit naik, banyak konsumen yang beralih ke cabai kering yang harganya lebih murah. Faktor yang keenam yaitu jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah konsumen pun bisa bertambah. Faktor yang ketujuh, ramalan masa depan. Sebagai contoh, menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya harga-harga sembako semakin naik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, banyak konsumen yang membeli sembako jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri, saat harga-harga sembako belum naik. Setelah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, sekarang kita bahas tentang hubungan antara jumlah barang dengan harga. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ditunjukkan oleh sebuah kurva yang dinamakan kurva permintaan. Cara membuat kurva permintaan yaitu dengan menghubungkan titik harga dengan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan memiliki slope negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah atau sebaliknya, sesuai dengan bunyi hukum permintaan, yang menyatakan bahwa jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang dibeli akan naik. Hal ini berlaku pada kondisi ceteris paribus atau faktor lain dianggap tidak berubah. Selanjutnya kita bahas mengenai penawaran. Sekarang posisikan diri kalian sebagai penjual agar lebih memahami materi tentang penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang, sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah.
Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang pertama yaitu biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang, diperlukan biaya produksi, misalnya untuk membeli bahan baku. Tinggi rendahnya biaya produksi akan mempengaruhi harga barang yang dijual. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan cenderung mengurangi jumlah produksinya. Akhirnya, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Faktor yang kedua yaitu teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang yang dihasilkan akan bertambah. Dengan bertambahnya jumlah produksi, maka jumlah penawaran juga akan bertambah. Faktor yang ketiga yaitu harapan mendapatkan laba atau keuntungan. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan atau menambah jumlah produksinya, sehingga mengakibatkan jumlah penawaran bertambah. Faktor yang keempat yaitu faktor-faktor non-ekonomi, seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, bencana banjir yang menyebabkan petani menjadi gagal panen. Dengan adanya gagal panen tersebut, jumlah beras yang beredar di masyarakat jumlahnya semakin berkurang. Atau dengan kata lain, jumlah penawaran beras menurun. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Cara membuat kurva penawaran yaitu dengan menghubungkan harga barang pada sumbu Y dengan jumlah barang yang ditawarkan pada sumbu X. Kemudian kita tarik garis pada titik-titik pertemuan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Harga keseimbangan atau harga pasar. Harga keseimbangan atau harga pasar terjadi jika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pada tabel dapat dilihat bahwa ada jumlah permintaan dengan jumlah penawaran yang sama, yaitu dengan jumlah 30, dengan harga 300. Sehingga yang disebut harga keseimbangan yaitu saat harga 300, karena jumlah permintaan dan penawarannya sama. Pada kurva, harga keseimbangan ditujukan dengan titik E atau titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran.